Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu Kok sebagai pagi ini, syukuran. Mas? Kamu di negara Selamat mana? sore. Oh, Sebagai syukuran atas nikmat rahmat dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Maaf ya, nggak bisa pagi dan malam. Soalnya nanti malam ada kelas Awakened Family. Monggo, Kang. game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Ini kita istilahnya ini disisip-sisipin. Sisip-sisipin. Biar bisa berjalan semua programnya. Oke, kita lanjutkan program kita masih dengan buku Dissolving Go. Melarutkan es kecil biar potensi es besar itu bisa terperagakan. Intinya itu Dissolving Ego, dan Dissolving Ego ini salah satu dari 3 buku wajib yang harus dimiliki, harus dibeli, wes. Biar kalau kita ngobrol tuh nyambung gitu ya. Kalau kita ngobrol nyambung. Oke, kemarin kita udah sampai sini ya. Orang yang sudah berada di level tertentu mengetahui bahwa mereka adalah ego, kemudian berdalih tentang detail definisi. Tetapi diri es besar itu tidak terperdaya oleh tipu muslihat itu. Dalilnya ini misalnya apa namanya itu ya. Jadi meminjam pikiran orang lain. Jadi ego itu bisa meminjam pikiran orang suci gitu. Untuk memperkuat dirinya gitu. Untuk memperkuat posisinya gitu. Seperti itu. Jadi tetap terbedakan gitu bagi yang sudah tahu konteks es besar itu. Semua identifikasi keliru bisa seketika dihapus dengan kerelaan untuk memasrahkan semua aktivitas mental kepada Tuhan ya, kepada kehendaknya, kepada kehadirannya. Tetapi itu tidak mudah karena ego itu juga programnya berlapis-lapis. Nggak bisa langsung kamu bilang, ya ini saya pasrah, saya menyerah. Itu nggak bisa diafirmasi begitu. Yang bisa itu adalah kamu shifting paradigma. Shifting paradigma. Jadi ada semacam krisis. Ada krisis paradigma, ya ketika sudah krisis paradigma, kamu shifting, tinggal shifting. Seperti itu. Secara tradisional, jalan menuju Tuhan adalah melalui hati. Artinya itu tidak melalui rasionalitas, ya. Melalui hati. Artinya itu tidak melalui rasionalitas.
Ada tulisannya Hawking yang bagus, yang tadi saya upload di IG saya. Saya bacain ya. Saya bacain. Gimana nih cara ngirimnya? Saya kirim dulu ke Telegram. Saya kirimin dulu ke Telegram. Nanti saya bacain. Bagus banget. Itu yang ini. Ah, ini dia. Kebaca ya. Duh, gimana ini? Oh, ada jembatan. Ini gimana ngaturnya ya? Ada jembatannya kayak gini. Saling dulu. Oke. Ntar ya kita. Pasti. Ting, 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 ting. Tulisannya itu bagus banget. Katanya dia nulis gini ya. Ting, ting, ting. Waduh. Kecilan. Oke lah, kita pelan-pelan ya. Yang artinya itu bahwa evolusi spiritual itu disupport oleh edukasi. Dia harus dididik. Terutama mendidik cara berpikir. Jadi evolusi spiritual itu didukung oleh edukasi dan informasi hingga pada titik di mana intelektual itu tidak lagi menjadi alat utama. Nah, intelektual itu tidak lagi menjadi alat utama untuk belajar sebagaimana pembelajaran biasa. Jadi tidak cukup kamu hanya menggunakan intelektual. Tetapi bukan berarti tidak harus berintelektual, harus intelek. Itu saja tidak cukup gitu loh maksudnya. Jangan disapu rata, oh berarti ya entah intelek gak apa-apa ya Bang. Loh, intelek saja tidak cukup kok. Malah nggak usah intelek. Gimana sih? Wong yang sudah intelek saja itu masih dibilang nggak cukup, apalagi yang tidak. Wah, kan nggak begitu. Nah ini nih yang membuat kita tuh masyarakat kita ya bertarekat tapi kemudian tuh jadi tidak kelihatan progresifnya karena dianggapnya tidak perlu intelek, padahal intelek saja tidak cukup. Padahal intelek saja tidak cukup. Bisa dibedain nggak? Oke ya. Ya, semoga bisa dibedain. Nanti habis ini coba lihat status WA saya. Pengalaman intelektual itu perlu didekati secara kritis. Pengalaman spiritual itu perlu didekati secara kritis. Nggak bisa kok tanpa intelektual. Nggak usah intelektualan. Wah, ciri-ciri nih. Ciri-ciri pokoknya. Nah, itu yang kemudian ya wajah Toriko hari ini itu ya wajah-wajah yang tidak berdaya.
secara intelektual, apalagi spiritual. Nggak bisa kok. Mau spiritual tapi tidak intelek itu nggak mungkin. Memang, memang pengalaman intelektual itu tidak cukup untuk memahami pengetahuan spiritual. Tetapi artinya yang sudah intelek saja nggak cukup. Apalagi yang belum intelek gitu loh maksudnya. Jangan kok kemudian, oh berarti nggak usah intelektual. Wah, wong yang sudah intelektual aja nggak cukup kok. Malah kamu nggak usah. Artinya itu bukan berarti kita menerima semua pengalaman spiritual secara tidak kritis. Tetapi kita mendekati kehidupan spiritual kita dengan kehidupan emosional, kognitif, dan relasional kita dengan penyelidikan yang butuh selidiki. Harus selidiki. Makanya kalau bisa di pondok-pondok, sebagian pondok mungkin ya, kenapa tasawuf itu dipelajarinya di ujung setelah kamu menguasai banyak ilmu alat gitu loh. Biar kemudian tuh nggak bikin pengakuan-pengakuan yang secara rasional itu aja nggak masuk. Akal saja itu sudah tidak menerima itu, kamu malah masih bilang nggak usah intelektual gitu. Oke. Nggak bisa. Ini tuh ilmu. Ilmu. Jadi spiritual work itu, pekerjaan spiritual kemudian itu bertransisi dari wilayah intelek konseptual ke wilayah non linear, transisi. Nggak cukup. Nggak cukup. Itu hanya wilayah mental, wilayah konsep. Artinya bukan berarti kamu nggak tahu wilayah konsep, harus tahu. Bagaimana kamu mau membedakan itu pengalaman intelek atau pengalaman spiritual itu kan? Kan kamu harus bisa bedain dengan pengalaman intelek dulu. Itu. Jadi nggak bisa kok kita bertarekat lalu kemudian tuh tidak intelek, itu tidak apa ya? Ratekan nggon. Ratekan nggon gitu ya. Ya betul, ratekan gone gitu. Nggak tekan, nggak bisa. Iya. Jadi kita kemudian tuh keliru memahami bahwa spiritual itu memang tidak cukup dengan intelektual, apalagi yang tidak punya intelektual. Itu pasti kacau. Itu mesti kacau. Oke. Nah ini penting ya dipahami. Dan itu ya kita mesti berbenah gitu. Kita mesti berbenah. Udah cukup lah. Kita bilang tuh intelek spiritual tuh ndak harus intelek. Iya, bukan ndak harus. Bukannya nggak harus intelek. Itu pun tidak cukup gitu mestinya tuh. Harus intelek itu pun tidak cukup. Apalagi nggak sama sekali. Itu dia. Mana tadi itu ya? Bagaimana kamu bisa membedakan ini proses identifikasi gitu kan? Kalau kamu belum hidup secara intelektualnya. Akhirnya kenapa? Ya iya saja. Wah, cerita panjang gitu ya. Kata teman saya, cerita Gajah Mada. Kapan kamu ketemu Gajah Mada? Gimana kalau itu bukan Gajah Mada, misalnya? Kamu kan nggak punya referensi. Gitu-gitu. Jadi,
Secara tradisional jalan menuju Tuhan adalah melalui cinta gitu ya. Pengabdian atau melalui pikiran. Advaita. Kita itu jalur ini kita ini. Kita itu jalur pikiran. Jalur non dualitas gitu. Jalur pikiran yang non dual gitu. Jadi kita harus banyak membaca. Banyak membaca. Itu jalur kita sejak awal, kita jalurnya melalui Advaita. Ngaji, tafsir, ya toh, kitab-kitab. Harus semua kita lahap. Gitu. Jadi jalur kita ini jalurnya untuk jadi mentor berikutnya gitu. Jangan yang belajar itu, wah, pokoknya nggak boleh dipikir lah, terus gimana? Ini jalur kita itu jalur khusus memang. Dan kita itu ya jalur persaksian. Makanya nggak ada latihan meditasi, nggak ada itu. Enggak. Kenapa? Pas ngerti yang hadir ini es besar. Ano. Tahu shiftingnya gitu. Tahu shiftingnya. Jadi kita ini jalurnya jalur pikiran ya. Advaita, jalan non dualitas. Seperti itu. Setiap jalan mungkin tampak lebih nyaman di satu tahap atau tahap lainnya, atau bergantian dalam penekanannya. Meskipun demikian, mempertimbangkan bahwa ada diri pribadi atau aku atau ego, ada aku yang itu adalah orang yang berusaha mencari atau yang akan menjadi tercerahkan adalah halangan. Lebih mudah menyadari bahwa tidak ada yang namanya intas aku yang melakukan pencarian. Jadi, jangan ego yang melakukan pencarian spiritual. Tak usah. Sebaliknya, aspek kesadaran yang impersonal yang melakukan penjelajahan dan pencarian. Ya evolusi. Jadi nggak usah ada orang yang mencari pencerahan gitu. Nggak usah. Nggak usah ada orang yang mencari pencerahan, tapi belajar saja. Belajar saja, nanti itu tiba-tiba tercerahkan. Tahu-tahu paham gitu. Tahu-tahu paham. Harus rajin baca buku, harus rajin ngajar. Itu jalan pikiran tuh gitu. Dan Islam tuh kan jalannya jalan pikiran kan. Islam tuh kalau pencerahannya emang lewat jalan apa? Jalan pikiran. Ngaji Quran, ya kan? Hadis, kitab-kitab para ulama. Itu coba gimana? Ya kan? Kan jalan pikiran semua itu. Seperti itu. Oke lah, itu dulu ya. Udah mau maghrib. Jadi paling enggak teman-teman tahu bahwa PC itu adalah pencerahan melalui jalan, melalui pikiran, jalan non-dualitas. Ngaji terus pokoknya. Bukan masuk buah, ngaji terus kita. Nanti kita lihat dalam peradaban siapa yang paling banyak manfaatnya. Siapa yang paling banyak manfaat ke peradaban. Nanti kita lihat sama-sama nanti. Sama-sama. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7 jangan lupa. Jam 7 jangan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Kayak nanti ya jam 7 ada bedah buku Awakened Family, dan insya Allah besok ya kita ada Radical Awakening. Ini menarik sekali nih. Ini kita akan ada bab tentang seksualitas. Gimana nih kira-kira pengasar membahasnya ya. Terima kasih, kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.